warahmatullahi wabarakatuh dan selamat apa ya, selamat pagi. Oke, kami dari kelompok 3 akan, memaparkan sedikit tentang kegiatan, 4 aktivitas yang telah kami, kerjakan. Yaitu yang pertama, aktivitas pertama di sini kami diberikan sebuah data dan, di sini kami mengelompokkan data ini sesuai dengan jenis jalan. Jadi bagaimana cara mengelompokkannya, yaitu dengan cara seperti ini, diklik, diblok, setelah itu diurutkan sesuai dengan abjad, dari A ke Z atau dari Z ke A. Nah, setelah kami lakukan, ternyata, datanya berubah seperti ini. Oke, setelah itu kami masuk ke aktivitas 2, di mana aktivitas 2 ini masih kami klasifikasikan sesuai dengan jenis jalan. Ya, jadi kami, blok dulu, kami klasifikasikan semua dari, jalan kota dulu, setelah itu jalan raya, terakhir baru tol. Jadi, setelah ini, di sini kami klasifikasikan lagi. Untuk jarak itu ada kategori jarak, jadi kita buat dulu. Jadi untuk jarak ini, dari 0 sampai dengan 10 kilometer itu dikatakan pendek, jaraknya pendek. Dari 10 sampai 30 itu dikatakan jaraknya menengah, dan dari 30 ke atas maka dikatakan jaraknya jauh. Oke, setelah itu dari waktu keberangkatan ini kita kategorikan lagi waktunya. Dari jam 00 lewat 1 detik itu dikatakan malam sampai dengan jam 11 maaf, dari pukul 00 sampai jam 11.59 itu dikatakan pagi. Oke, dari jam 12 sampai pukul 15 itu dikatakan siang. Dari pukul 15 sampai pukul 18 itu dikatakan sore, dan dari 18 sampai dengan 23.59 itu dikatakan malam. Oke, setelah diklasifikasi, dikategorikan dapat seperti ini. Jenis hari ini hanya dibagi 2, yaitu jenis hari kerja dan hari libur. Oke, di sini ada waktu ideal. Dari mana kita dapat nilai waktu ideal ini? Waktu ideal ini didapatkan dari jarak yang di sana, ini jarak, kita bagikan dengan waktu tempuh. Setelah itu, jarak dibagi dengan kecepatan, setelah itu dikalikan dengan 60. Itu waktu ideal. Sedangkan untuk indeks hambatan ini kami dapat dari hambatan rasio antara waktu dan tempuh nyata yang dibandingkan dengan waktu tempuh ideal. Ya, waktu tempuh nyata ini 68, kita bandingkan dengan waktu ideal, dapatlah 4,46. Oke, setelah diklasifikasi, kita masuk ke aktivitas 4. Oke, di sini aktivitas 4 ini mencari rata-rata waktu tempuh yang pertama ya. Dari mana kita mendapatkan nilai seperti ini? Itu di rata-ratakan. Jadi yang pertama nih kita lihat jalan kota, kategori jaraknya pendek, jalan kota dan sedang. Oke. Pendek, jalan kota, sedang ya. Jadi pendek di sini jalan kota. Ini kategori jaraknya pendek, jalan kotanya ini jalan kota, yang ini sedang. Nah, kita lihat sedang. Sini sedang. Yang pendek sedang itu hanya ada satu data untuk area jalan kota ya. Maka di sini 18, maka datanya hanya ada 18, jadi tidak perlu dibagikan. Tapi jika ada 2 data, berarti ini
jumlah datanya dijumlahkan, setelah itu dibagi dengan, kalau ada 2 data berarti dibagi 2, kalau ada 4 data berarti dibagi 4, dan seterusnya. Oke, setelah itu kita masuk di standar deviasi, deviasi standar. Jadi bagaimana cara mencari deviasi standar? Itu dengan menggunakan rumus, yang ditanyakan apa? Sama dengan deviasi. Rumus deviasi. Baiklah, untuk rumus standar deviasi itu rumusnya adalah sama dengan, kita bisa menggunakan di sini, sama dengan ST ini. Yang P ini untuk data populasi, yang S ini adalah data kelompok, data sampel. Ya, sekarang kita pakai yang bawah saja. Disesuaikan saja yang mana. Misalkan di aktivitas 4 kita mau cari yang jalan tol jauh. Oke, berarti kita fokusnya di jalan tol. Jalan tol jauh. Yang ditanyakan tadi apa? Dalam menit. Oke. Standar waktu tempuh. Ya, waktu tempuh berarti yang ini. Data yang ini. Oke. Jauh jalan tol. Berarti ini dipakai. Ini komain, yang ini koma, yang ini koma. Nah, yang untuk yang 37 ini tidak dipakai. Kenapa? Karena di sini datanya adalah menengah, bukan jauh. Maka dilanjutkan dengan ini, koma, ini, koma, dan ini. Oke, sudah semua. Kita tutup kurung, bentar. Ya, maka ini akan muncul 11,3950 dan seterusnya. Sini kita buat aja satu angka di belakang koma atau 2 angka di belakang koma boleh. Jadi ini 11,40 atau 11,6. Ini. Bagaimana dengan kecepatan rata-rata? Oke. Ini kita cari kecepatan rata-rata sesuai dengan jenis jalan. Nah, di sini jalan kota ya, kita cari ya kecepatan rata-rata ya. Ini kalau sudah nggak pakai bisa dihapus. Sudah. Jalan kota, ini jalan kota. Kecepatan rata-rata ini yang diambil. Maka rumus rata-ratanya adalah sama dengan pakai rumus ini. Setelah itu diblok sesuai dengan permintaan. Karena yang diminta hanya jalan kota, oke, berarti sampai di sini saja. Karena di bawah itu sudah masuk di jalan raya. Kita tutup, enter. Dapatlah nilainya 32. Dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, kalau ini gimana? Sama, diklasifikasi dulu untuk yang kondisi lalu lintas yang rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Yang di sini yang dicari adalah indeks hambatan. Oke, mungkin cuman sampai di sini saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.